Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Agustiar SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung dengan NIM 525211717140 pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTS Asiraj pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 7 dengan materi keteladanan Khulafaur Rasyidin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masih tetap semangat ya? Ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa disiapkan oleh ketua kelas. Ketua kelas untuk menyiapkan doa. Istidadan. Ikram doa qabla ta'alum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Rabbi zidana ilman warzuqna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini senantiasa diberikan kemudahan dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Tidak. Kenapa tidak hadir? Sakit. Mari kita doakan teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Seluruh siswa dimohon untuk berdiri.
Marilah Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia menunggu. Oke, duduk kembali. Baik, apakah masih semangat untuk melakukan pembelajaran hari ini? Semangat, baik. Untuk lebih semangat lagi, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Untuk tepuk SKI. Mari kita tepuk SKI. Sejarah, kebudayaan, semangat. Yes, Allahu Akbar. Baik, sebelum melakukan pembahasan materi hari ini, apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya? Masih. Materi tentang apa? Kisah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad. Baik, untuk mengingat materi pembelajaran kita sebelumnya, untuk mengingat kembali, mari kita menyanyikan lagu kisah singkat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi kita, suri teladan, panutan bagi kita. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah. Nabi Muhammad wafatnya di Madinah. Ayah Nabi Said Abdullah namanya, ibunya Saidah Aminah namanya, umur 2 bulan. Di rahim ibunya ayahnya telah wafat meninggalkannya. Setelah Disusui ibu Aminah, lalu disusui Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi 6 tahun umurnya, ibunya juga wafat meninggalkannya. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, sangat menyayanginya. Saat Nabi 8 tahun umurnya, kakeknya juga wafat meninggalkannya. baik, itu tadi materi pembelajaran kita sebelumnya yang kita buat lagu dan kita nyanyikan untuk mengingat kita kembali sejarah singkat Nabi Muhammad. Mulai dari Nabi Muhammad lahir sampai Nabi Muhammad Isra Mi'raj dan Nabi Muhammad wafat. Nah, ketika Nabi Muhammad wafat, otomatis tidak memiliki pemimpin karena Nabi Muhammad sudah wafat. Nah, dalam situasi seperti ini, karena tidak memiliki pemimpin, nah menurut kalian, masalah apa yang mungkin terjadi umat Islam apabila tidak memiliki seorang pemimpin? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak, kalau Apa? tidak mempunyai pemimpin, umat Islam bingung ingin ikut siapa. Apabila umat Islam tidak mempunyai pemimpin, maka umat Islam bingung mengikut siapa. Oke. Ada yang lain? Ajaran Islam tidak teratur karena tidak ada yang ngatur. Nah, agar ajaran Islam teratur maka dibutuhkan pemimpin. Nah, dibutuhkan pemimpin
yang disebut namanya pengganti dari Nabi Muhammad, disebut namanya Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka diganti dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang ketiga, menjelaskan proses pengangkatan para khalifah. Kemudian yang keempat, menganalisis prestasi dan kebijakan Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kelima, meneladani nilai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Baik, setelah Nabi Muhammad wafat, maka dibutuhkan pemimpin, pengganti daripada Rasulullah. Maka pengganti dari Rasulullah, maka harus diangkat pemimpin yang disebut namanya Khulafaur Rasyidin. Nah, baik, sekarang Bapak akan sedikit tayangkan sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah singkatnya. Tolong diperhatikan. Tahukah kamu siapa pemimpin-pemimpin terbaik setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka bukan sekadar pengganti, tapi penjaga risalah, pelanjut perjuangan, dan teladan dalam kepemimpinan. Mereka adalah Khulafaur Rasyidin. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling setia. Di saat semua ragu, ia mantap berdiri membela kebenaran. Umat sempat goyah, tapi dengan keteguhannya Islam tetap kokoh. Kedua, Umar bin Khattab, sang pemimpin yang tegas, adil, dan ditakuti musuh. Di tangannya, Islam meluas ke Persia dan Romawi, tapi hatinya tetap lembut di hadapan Allah. Ketiga, Utsman bin Affan, hartawan dermawan, penyusun mushaf Al-Quran yang kita baca hari ini. Meski difitnah dan dijatuhkan, kesabarannya tak pernah pudar. Keempat, Ali bin Abi Thalib, lautan ilmu, singa di medan tempur. Meski masa pemerintahannya penuh ujian, ia tetap berdiri di sisi kebenaran. 4 nama, 4 teladan. Inilah Khulafaur Rasyidin. Bukan sekadar pemimpin, tapi juga cahaya petunjuk setelah wafatnya Rasul. Nah, itu kisah singkat sejarah Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya kalian akan berdiskusi secara kelompok. Nanti kelompok akan dibagi menjadi 4. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, kalian diskusi dan kakak akan berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian diskusi dan kalian jawab permasalahan dan kalian diskusikan masing-masing kelompok. Nanti kalian presentasikan. Nanti akan kakak bagikan masing-masing kelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 1 yang ini ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Dah LKPD sudah Bapak berikan. Tolong diskusikan dan jawab pertanyaan sesuai yang ada di lembar kerja peserta didik. Selamat mengerjakan. Kelompok 1, apakah ada kesulitan? Ada. Tolong dijawab ya, sesuai pendapat kamu dan apa yang kamu bisa. Kelompok 2, ada kesulitan? Kelompok 3 ada kesulitan? Ya. Kelompok 4, yang ditanyakan atau ada hal kesulitan? Oke, diskusi sudah selesai ya. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang masing kelompok agar bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Dan kelompok yang lain memberikan tanggapan apa yang teman kalian presentasikan. Berarti kalau kelompok 1 memberikan, nanti kelompok 2, 3, dan 4 memberikan tanggapan ke kelompok 1 dan seterusnya. Nah, sekarang masing-masing kelompok agar mempresentasikan
hasil kerja kalian ke depan masing-masing. Sekarang dimulai dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Lain tolong menyimak apa presentasikan oleh kelompok 1. Dan nanti masing-masing kelompok yang lain memberikan tanggapan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Yang dimaksud Khulafaur Rasyidin dan mengapa umat Islam harus segera memiliki pemimpin? Khulafaur Rasyidin adalah 4 pemimpin umat Islam setelah Rasulullah. Umat Islam perlu pemimpin agar tetap bersatu dan tidak terjadi perpecahan. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah pertama? Karena Abu Bakar adalah sahabat terdekat Rasulullah, sangat jujur dan dipilih melalui musyawarah para sahabat. Nilai kepemimpinan apa yang ditunjukkan Abu Bakar As-Siddiq RA? Abu Bakar menunjukkan sikap jujur, amanah, sederhana, dan tegas dalam pemimpin umat. Sebutkan satu contoh keteladanan khalifah lain. Umar bin Khattab RA adil dan bertanggung jawab. Utsman bin Affan RA dermawan dan sabar. Ali bin Abi Thalib RA cerdas dan adil. Nilai apa yang bisa diterapkan di sekolah? Bersikap jujur, bertanggung jawab, bekerja sama, dan musyawarah di sekolah. Nah, itu yang disampaikan oleh presentasi oleh kelompok 1. Beri tepuk tangan. Oke, sekarang dari kelompok yang lain memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Mulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 memberikan tanggapan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Kelompok 1, bahwa umat Islam perlu pemimpin agar tidak terjadi perpecahan. Menurut kami, pemimpin juga dibutuhkan agar aturan dan kehidupan umat Islam tetap berjalan dengan baik. Tetap berjalan dengan baik. Tanggapan dari kelompok 3. Dan tanggapan kepada kelompok 1. Kami setuju dengan kelompok 1 bahwa pemimpin dibutuhkan agar ajaran Islam tetap berjalan. Kami ingin menambahkan bahwa kepemimpinan juga berperan menjaga persatuan umat. Selanjutnya, kelompok 4 memberikan tanggapan ke kelompok 1. Setuju dengan kelompok 1 bahwa pemimpin dibutuhkan agar umat Islam tertib dan terorganisir. Kami menambahkan bahwa ketertiban akan terwujud jika pemimpin bersikap adil. Nah, itu tanggapan dari masing-masing kelompok. Sekian dari kami presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hasil diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah umat Islam yang menggantikan Rasulullah setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat, maka yang menggantikan adalah Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin pengganti Rasulullah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin? Nah, ini latar belakangnya. Pertama, Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Setelah beliau wafat, tidak ada penunjukan langsung siapa penggantinya. Umat Islam sempat mengalami perbedaan pendapat. Kaum Muhajirin dan Ansor masing-masing mengusulkan calon pemimpin. Melalui musyawarah, maka para sahabat akhirnya umat Islam sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Dari sinilah mulai masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama adalah, tokoh-tokohnya pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama, dijuluki As-Siddiq karena selalu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Dan contoh keteladanan yang bisa kita ambil dari Abu Bakar As-Siddiq adalah tegas dalam kebenaran dan setia kepada ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab, adalah khalifah yang kedua. Dijuluki siapa? Khalifah Umar bin Khattab itu dijuluki Al-Faruq, pembeda antara yang benar dan salah. Dan contoh keteladanan dari Umar bin Khattab adalah adil kepada siapapun dan berani mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu khalifah yang ketiga. Keempat, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat
terkenal kecerdasan dan keberanian dalam membela Islam. Teladannya yang bisa kita ambil dari teladan Ali bin Abi Thalib, cerdas, pemberani, setia, dan penegak keadilan. Nah, sifat teladan Khulafaur Rasyidin pertama adalah jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian. Yang ketiga, bersikap adil dan bijaksana. Yang keempat, berani membela kebenaran. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan umat. Dan ini sifat teladan yang patut kita teladani di sekolah. Apa perlu diteladani? Menjadi contoh dalam kepemimpinan yang amanah, mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kejujuran, menjadi inspirasi perjuangan nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Teladan semangat Khulafaur Rasyidin dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang untuk meningkatkan pemahaman kalian yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir, Bapak akan kasih kuis. Nah, nanti kuisnya siapa yang bisa menjawab dengan benar akan mendapat nilai 5. Berarti kelompok yang bisa menjawab langsung ke depan dan langsung menjawab. Siap? Langsung. Sekarang pertanyaan pertama. Para pemimpin umat Islam yang memimpin setelah Nabi Muhammad wafat disebut. Ayo silakan maju ke depan. Oke, siapa jawabannya? Khulafaur Rasyidin. Oke, tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua. Berarti jawabannya betul ya. Yang memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf adalah, ayo siapa yang bisa menjawab? Bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Iya, apa jawabannya? Utsman bin Affan. Betul tidak? Betul. Oke, tepuk tangan. 4.5, kelompok 3, 5. Pertanyaan yang ketiga. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai khalifah yang memiliki kemampuan apa? Ayo silakan yang bisa jawab ke depan. Ya, silakan. Jawabannya? Kesabaran tinggi. Kesabaran tinggi. Kita lihat jawabannya betul atau tidak? Berarti jawabannya kurang tepat. Pertanyaan yang terakhir. Khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin. Iya. C. Abu Bakar As-Siddiq. Betul atau tidak? Berarti pemenangnya kuisnya dimenangkan oleh kelompok 3. Tepuk tangan. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini secara singkat bahwa pemimpin yang baik dari Khulafaur Rasyidin itu yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah adil, yang ketiga amanah, yang keempat bertanggung jawab. Dan kakak minta dari kalian memberikan kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Kemudian yang memberikan refleksi siapa? Oke, silakan. Berdasarkan hasil diskusi, kami menyimpulkan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam setelah Rasulullah yang memiliki sifat jujur, adil, amanah, dan bertanggung jawab. Kepemimpinan mereka dipilih melalui musyawarah dan bertujuan menjaga persatuan umat. Nah, itu kesimpulan yang disampaikan kita bersama. Kemudian refleksi. Refleksi dari kalian dari pembelajaran kita hari ini. Dalam kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang dapat kami teladani adalah kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Nilai tersebut dapat kami terapkan di sekolah dengan bersikap jujur saat belajar, disiplin dalam menjalankan tugas, dan saling menghargai. Nah, itu kesimpulan dan refleksi kita pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita terapkan dari Khulafaur Rasyidin ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menguatkan pembelajaran kita hari ini, mari kita nyanyikan lagu Khulafaur Rasyidin secara bersama-sama ya. Ayo kita mulai.
Ada 4 khalifah yang ada Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar bergelar As-Siddiq sang pembenar, gelar Umar bin Khattab Al-Faruq sang pembeda, gelar Utsman Dzunur Ain pemilik 2 cahaya, terakhir Ali karamallahu wajhah. Baik, sebelum kita pulang dan kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan doa kita hari ini. Istidadan. Jika berdoa pada talum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fana lima lantana Rabbi alimna alladhi yang fauna Rabbi patina Fati alana wa korobati Kanati dinina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina rabbana ajirna minan nar rabbana ajirna minan nar rabbana ajirna minan nar rabbana ajirna minal bala Allah. Intaha tusalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.